Alkisah, pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan Khobat Syaril yang megah dan mewah. Kerajaan yang memimpin kerajaan itu bernama Raja Indra Bungsu. Ia adalah seorang raja yang sangat bijaksana dan adil dalam bertindak. Sang raja memiliki istri yang juga baik hati dan parasnya yang sangatlah cantik. Kecantikannya sangat termasyhur hingga ke mancanegara. Wanita itu bernama Putri Siti Kendi. Para rakyat pun sangat menyukainya. Meski telah hidup makmur dan sejahtera, kebahagiaan Raja Indra Bungsu dan istrinya belum lengkap karena mereka tak kunjung memiliki momongan. Wahai Adinda, sudah lama kita berumah tangga. Kanda pun merasa bahagia. Namun, ada satu hal yang membuat Kanda merasa cemas. Kanda sangat ingin memiliki putra mahkota sebagai ahli waris kerajaan ini. Begitupun dengan Adinda, Kanda. Sebenarnya, Adinda sangat ingin memiliki anak. Sebenarnya, Adinda juga telah meminta tolong kepada tabib. Tapi, Dinda tak kunjung mengandung. Setelah berpikir cukup lama, sang raja akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada penasihat kerajaan yang terkenal pandai dalam ilmu agama. Wahai penasihat kerajaan, sudah lama sekali saya menantikan kehadiran seorang anak untuk menjadikan penerus kerajaan ini. Namun, permaisuri belum juga menunjukkan tanda kehamilan. Apakah gerangan yang harus kami lakukan? Wahai yang mulia yang teramat agung, hamba sarankan baginda untuk meminta petunjuk kepada Tuhan dan berdoalah di sepertiga malam dan kemudian bersedekahlah kepada fakir miskin. Selama beberapa waktu, akhirnya sang permaisuri berhasil hamil. Betapa bahagianya Raja Indra Bungsu dan seluruh rakyat Khobat Syaril. Mereka tak berhenti mendoakan agar kandungan permaisuri Siti Kendi senantiasa sehat. Setelah genap 9 bulan, Siti Kendi ternyata melahirkan seorang anak kembar laki-laki yang sangat tampan. Raja Indra Bungsu menamai mereka Pangeran Syafri dan Pangeran Indra Bangsawan. 17 tahun kemudian, mereka tumbuh dengan sangat baik karena keduanya sama-sama hebat dan tangguh. Sang raja pun bingung menentukan siapa yang kelak menjadi penggantinya. Pada suatu hari, Raja Indra Bungsu bercerita kepada kedua anaknya. Anakku, semalam ayahanda bermimpi. Dalam mimpi itu, ayah sedang berkuda. Tiba-tiba, ada seorang pemuda yang tampan. Ia membawa buruh perindu, bunyi alat tiup dari bambu. Itu membuat hati ayah terasa tentram. Ayah sangat ingin memiliki buruh perindu itu. Tapi, ia tak memberikannya kepada ayah. Ia malah berkata, kalau siapapun yang bisa menemukan buruh perindu ini, maka ialah yang akan menjadi raja. Oleh karena itu, bisakah kalian mencarikan buruh perindu untuk ayah? Yang berhasil menemukannya akan ayah pilih sebagai pengganti ayah. Kami berdua akan mencoba mencari bulu perindu itu. Esok hari berdua akan mencoba untuk pergi ke hutan dan mencari bersama-sama. Kami mohon restu dan doanya dari ayahanda. Setelah menemui ayahnya, Pangeran Syafri dan Pangeran Indra Bangsawan meminta izin kepada sang permaisuri untuk berkelana mencari bulu perindu di hutan. Bunda, izinkan saya dan Pangeran Indra Bangsawan untuk mencari bulu perindu. Atas perintah ayahanda, kami berdua memohon doa dari ibunda agar kami selamat dalam perjalanan. Wahai anakku, tidak ada satupun dari kalian yang luput dari lantunan doa-doaku. Pergilah, penuhi permintaan ayahanda. Doaku akan selalu mengiringi kalian berdua. Hingga suatu hari, mereka melewati sebuah gunung yang sangat terjal dan banyak bebatuan besar yang sangat sulit untuk mereka lewati. Namun, mereka tak pernah menyerah. Sesampainya di sebuah puncak gunung, tiba-tiba datang angin topan yang sangat besar. Mereka saling berpegangan agar tak terpisah. Musibah terus-terusan datang.
Kali ini kabut yang sangat tebal menghalangi pandangan kedua pangeran. Mereka saling berpegangan tangan, tapi pandangan mereka semakin kabut. Ditambah lagi angin topan yang berembus semakin kencang. Malangnya, hal ini membuat mereka terpisah. Pangeran Syafri terhempas di dekat pohon hingga ia tak sadarkan diri. Sedangkan Pangeran Indra Bangsawan terdampar di dekat sebuah goa. Setelah sadar, Pangeran Syafri kebingungan. Ia melihat semua yang ada di sekitarnya telah porak-poranda. Ia bergegas bangun dan mencari adiknya. Tapi ia tak kunjung menemukannya. Ia lalu melanjutkan perjalanan ke arah utara untuk menemukan adiknya dan bulu perindu. Setelah sekian lama berjalan, tibalah dia di suatu negeri yang sangat luas. Negeri itu sangat indah. Ia lalu melihat sebuah rumah dan memutuskan untuk mengunjunginya. Namun, rumah itu tampak sepi. Pangeran Syafri lalu mengintip ke setiap sudut jendela itu. Lalu ia melihat seorang perempuan yang tampak terikat tali. Ia lalu menabrak pintu rumah dan menyelamatkan perempuan itu. Dengan tubuh yang tergolol lemas itu, perempuan itu berterima kasih kepada Pangeran Syafri. Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkanku. Siapa yang tega mengikatmu dengan tali? Dan siapa namamu? Hamba bernama Putri Ratnasari. Hamba berasal dari kerajaan Asikin. Negeri ini telah hancur karena ulah Garuda. Sosok itulah yang mengikat hamba dengan tali. Saya akan menunggu Garuda itu kembali ke sini dan akan mengalahkannya agar dia tidak mengganggu lagi. Jangan Tuan, jangan lakukan itu. Hamba khawatir Garuda itu akan membunuh Tuan. Ia sangat kuat. Jangan khawatir, saya akan berusaha keras. Saya akan membunuhnya agar tidak kembali lagi. Ketika Garuda datang, Pangeran Syafri lalu menghadangnya dengan senjata panah. Pangeran itu berhasil membunuh Garuda. Terima kasih Tuan. Tuan telah membantu menyelamatkan hamba. Hamba merasa sangat berhutang budi. Tidak masalah Putri, suatu kehormatan bagiku membantu putri dari kerajaan sebelah. Sebagai bentuk terima kasihku, izinkanlah aku untuk membersihkan luka-luka dan kotoran yang ada di tubuh Tuan. Silahkan Putri. Tak lama kemudian, mereka saling suka dan memutuskan untuk menikah. Putri Dewi Ratnasari lalu mengikuti pangeran untuk mencari bulu perindu dan adiknya, yaitu Pangeran Indra Bangsawan. Di sisi lain, Pangeran Indra Bangsawan juga selamat setelah badai topan itu. Dia terdampar di balik batu. Dia juga mencari kakaknya, tapi tak kunjung bisa bertemu. Akhirnya, dia berjalan seorang diri ke arah barat. Lalu ia melihat sebuah rumah kecil dan menghampirinya. Sesampainya di depan pintu, dia bertemu dengan seorang nenek. Apa tujuanmu datang kemari, anak muda? Siapa namamu? Namaku Indra Bangsawan. Aku bisa sampai di sini karena tersesat dan mencari kakakku dan bulu perindu itu. Baik cucuku, kamu sebenarnya telah tiba di negeri Lorong Antah. Lantas mengapa kamu mencari bulu perindu? Lalu Indra Bangsawan menceritakan tujuannya mencari bulu perindu. Ia juga mengatakan bahwa dalam perjalanan ada badai yang memisahkan ia dengan sang kakak. Mendengar cerita itu, sang nenek merasa iba. Nah, namun aku tak bisa menyerahkan begitu saja padamu. Apakah ada syarat yang harus aku penuhi dulu, Nek? Aku sangat ingin membawa pulang bulu perindu itu. Aku akan menyerahkannya bila kau bisa mengalahkan raksasa yang ada di negeri Antah Berantah. Nah, jika berhasil menyelamatkan rakyat di sana, aku akan memberikan bulu perindu ini. Sang nenek menceritakan negeri itu dipimpin oleh Raja Kabir.
Karena raksasa terus mengganggu, Raja Kabir sampai membuat sayembara. Siapapun yang berhasil mengalahkan raksasa, maka ia akan menjadi suami putrinya, Dewi Kumalasari. Pangeran Indra Bangsawan menyetujui perintah sang nenek. Saat hendak berangkat ke negeri Antah Barantah, sang nenek membekalnya seekor kuda yang sangat kuat. Ia lalu berpesan, Nah, kuda ini akan membantumu dalam perjalanan. Untuk mengalahkan raksasa, gunakanlah panah milikmu. Baik, Nek, doakan saja aku agar bisa mengalahkan raksasa itu. Kemudian, Pangeran Indra Bangsawan memulai perjalanannya menuju Antah Barantah. Dibantu oleh anak Raja 9, mereka pun beraksi. Namun, raksasa itu sangat kuat. Beberapa pengawal mulai tersungkur. Dengan ilmu perang yang ia punya, Indra Bangsawan langsung menyerang raksasa dengan panah-panahnya. Ia sangat gagah dan tangguh. Setelah berulang kali membusurkan panah, akhirnya raksasa itu berhasil terbunuh. Para pasukan perang pun bersorak-sorak. Mereka sangat berbahagia mengetahui hal itu. Raja Kabir pun langsung menemui Pangeran Indra Bangsawan. Siapakah gerangan dirimu, wahai pemuda? Terampil sekali kau dalam berperang. Aku berterima kasih karena kau telah menyelamatkan negeriku ini. Nama hamba Indra Bangsawan, Tuan. Hamba berasal dari negeri Kobat Syaril. Kamu sangat pandai dalam berperang. Lantas apa yang membuatmu jauh-jauh datang kemari, nak? Ceritanya sangat panjang, Tuan. Hamba akan menceritakan di lain kesempatan. Namun, hamba kemari memang untuk menyelamatkan negeri Antah Barantah. Sesuai sayembara, Raja Kabir pun lalu menikahkan Dewi Kumalasari dengan Indra Bangsawan. Pesta pernikahan itu dilangsungkan secara mewah selama 7 hari 7 malam. Pada suatu malam, Pangeran Indra Bangsawan mengatakan kepada sang istri kalau ia hendak menemui seorang nenek-nenek di negeri Lorong Antah. Ia ingin mengambil bulu perindu dan hendak menyerahkannya kepada sang ayah. Adinda, Kanda sangat merindukan kedua orang tua dan kakak Kanda. Esok Kanda berencana ke rumah seorang nenek dan mengambil bulu perindu itu. Kakak Kanda akan kembali ke negeri Kobat Syaril dan maukah Adinda ikut dengan Kakanda? Tentu saja, Kanda. Adinda siap mengabdi kepada Kakanda. Setelah itu, mereka lalu memohon izin kepada Raja Kabir. Raja Kabir yang bijak itu memahami perasaan menantunya. Ia lalu mengizinkan Pangeran Indra Bangsawan dan putrinya kembali ke negeri Kobat Syaril. Saat hendak kembali ke negeri asal Pangeran Indra Bangsawan dan istrinya tak sendiri. Mereka dikawal oleh banyak pasukan dari negeri Antah Barantah. Sebelum menuju ke negeri Kobat Syaril, mereka mendatangi Lorong Antah untuk mengambil bulu perindu. Nenek yang memiliki bulu itu pun dengan sukarela menyerahkannya kepada Pangeran Indra Bangsawan. Kau telah memenuhi janjimu, nak. Sekarang bulu perindu ini akan menjadi milikmu. Terima kasih, wahai nenek. Kau telah memberiku bulu perindu itu kepada hamba. Setelah mengambil bulu perindu, Indra Bangsawan, istrinya, dan para pasukan pun melanjutkan perjalanan. Setibanya di sana, para rakyat langsung menyambut pangeran dengan sukacita. Begitu pula dengan Raja Indra Bungsu dan Permaisuri Siti Kendi. Mereka sangat berbahagia karena anaknya telah kembali. Pada saat yang bersamaan, Pangeran Syafri dan istrinya juga kembali ke istana. Saudara kembar ini sontak lalu berpelukan. Mereka tak menyangka bisa bertemu lagi dengan istri masing-masing. Pada saat itu pula Indra Bangsawan menyerahkan bulu perindu. Maka raja mengumumkan bahwa Indra Bangsawan adalah raja penerusnya. Mengetahui adiknya berhasil mendapatkan bulu perindu, Syafri merasa bangga.